Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Anton Ramana di X Live Channel, salah satu portal video pembelajaran yang khusus membahas tentang Microsoft Excel. Dan di kesempatan kali ini, tutorial dari Microsoft Excel yang akan saya share kepada Anda adalah bagaimana cara membuat tampilan tombol super keren di user form Excel khususnya, tapi membuat gambarnya itu dari CorelDRAW. Kira-kira tampilan akhirnya nanti seperti ini. Oke, itu adalah tampilan akhir dari tombol keren yang akan kita buat di user form Excel, yang mana gambarnya dibuat dari CorelDRAW X5. Gimana? Penasaran cara membuatnya? Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, sebagai langkah awal, karena nanti saya membuat tombolnya itu di user form Microsoft Excel, maka saya aktifkan dulu ya Microsoft Visual Basic Editor dengan cara menekan tombol Alt F11 untuk menampilkan jendela Visual Basicnya. Kemudian seperti cara-cara sebelumnya, cara membuat user form, caranya seperti ini ya. Mungkin semuanya sudah paham, sudah bisa. Dan ini adalah user form 1 yang sudah kita buat. Tinggal teman-teman sesuaikan aja ukurannya, dimensinya, dan seterusnya. Kemudian ini kalau kita membuat tombol ya yang sudah disediakan oleh Microsoft Visual Basic, sangat sederhana sekali. Nih, comment buttonnya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kalau kita lihat, bisa teman-teman tekan tombol F5 di keyboard atau tekan tombol play di sini. Nah, ini tombolnya. Sangat dan sangat sederhana sekali. Oke, kita akan membuat tombol yang keren, yang mana gambarnya kita buat dulu di program CorelDRAW. Kebetulan saya menggunakan CorelDRAW X5. Cuman teman-teman, nanti saya tidak akan memberikan sebuah tutorial ya tentang bagaimana cara membuat tombol-tombol seperti ini. Saya yakin teman-teman yang sudah paham CorelDRAW, saya yakin sudah bisa membuat yang gambar-gambar yang super keren ya, seperti ini ya, mungkin lebih keren lagi nih ya. Ini adalah gambar tombol yang akan nanti kita gunakan. Ini filenya sudah saya sediakan di menu deskripsinya. Nanti teman-teman bisa download ya secara gratis nih. Namun sebelumnya, saya hanya sedikit saja memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana cara mengaplikasikan nanti gambar-gambar yang sudah kita buat ini agar sesuai dengan gambar atau dengan user form Microsoft Excel-nya. Oke, langkah pertama, biasanya ini kalau saya nih ya, kalau saya biasanya menggunakan unitnya ini point, bukan milimeter, inci, dan seterusnya, bukan sentimeter juga ya. Saya menggunakan point. Kemudian langkah berikutnya, karena biasanya di dalam Microsoft Excel itu objeknya, ini kalau kita lihat objek-objeknya itu angka-angkanya biasanya secara otomatis itu angka genap. Ambil contoh misalnya saya membuat gambar seperti ini. Nah, yang muncul adalah angka genap di sini. Left-nya, height-nya, kemudian di sini width-nya, top-nya, dan seterusnya semuanya angkanya genap. Jarang muncul angka ganjil 67, 65 dan seterusnya, jarang sekali. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan saja ketika nanti kita menggeser objek-objek ini agar presisi ya. Jadi saya sarankan ketika teman-teman nanti membuat objek sendiri, usahakan ukurannya genap ukurannya. Ini sebagai contoh saya menggunakan ukuran 132 kali 48. Nah, ini satuannya points. Kemudian yang kedua, secara default, Microsoft Excel khususnya user form itu tampilannya di sini backgroundnya warnanya abu-abu. Ini warnanya standarnya itu RGB-nya atau red green blue-nya 240. Nah, makanya nanti kalau saya ingin membuat tampilan ini dalam tanda kutip sedikit ada kesan transparannya, nah maka di sini, nah ini dia, ada backgroundnya. Nah, ini backgroundnya warnanya abu-abu. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini dia RGB, R-nya 240,
G-nya 240, B-nya 240. Jadi itu warnanya adalah warna abu-abu. Ini saya gunakan agar gambar ini kesannya adalah transparan, padahal sebenarnya tidak. Oke, kalau teman-teman sudah membuat objek-objek seperti ini, nah kalau saya ini kebetulan membuat dua. Ini objek 1, objek 2 dengan ukuran yang sama, yang membedakan hanya warnanya saja. Ini warna hijau, kemudian ini warna biru kegelapan ini ya. Apa ini warnanya ini? Oke lah, jadi warna pertama ini, objek pertama atau gambar pertama, ini saya gunakan sebagai gambar utama. Kemudian objek atau gambar yang kedua, ini saya gunakan sebagai gambar ketika nanti mouse-nya saya arahkan ke tombol tersebut. Jadi bisa berubah warnanya atau bisa berubah bentuknya. Oke, sekarang kita akan mengekspor gambar ini. Kemudian teman-teman tekan tombol Ctrl E di keyboard atau tekan tombol ini dia, export. Nah, langkah selanjutnya adalah bisa teman-teman kasih nama tombol 1. Kemudian tipenya JPG ya. Kemudian pastikan di sini teman-teman centang selected only. Kalau ini tidak dicentang, maka nanti semua gambar yang ada di lembar kerja dari CorelDRAW ini akan terekspor. Oke, setelah selesai semuanya, teman-teman tinggal klik tombol export di sini. Oke, selanjutnya adalah muncul tampilan seperti ini. Nah, usahakan color modenya, warnanya teman-teman pilih jangan CMYK, nanti tidak akan bisa diimport di user form. Jadi teman-teman pilih aja yang RGB. Kemudian berikutnya ini kalau saya, agar ukurannya benar-benar sesuai dengan ukuran yang sudah saya buat ini dengan objek yang saya buat di Microsoft Visual Basic Editor, saya biasanya menggunakan resolusinya 96. Ya, nanti teman-teman bisa memanipulasi sendiri ya. Nanti teman-teman bisa bereksperimen sendiri. Kalau sudah, saya klik OK. Ini tombol 1 tadi sudah saya simpan di desktop. Kemudian saya buat tombol kedua, langkahnya sama. Saya tekan Ctrl E. Ini saya kasih nama tombol 2, selected only. Saya tekan tombol export. Kemudian di sini color modenya saya pilih RGB. Kemudian resolusinya saya pilih 96. Oke, saya minimize CorelDRAW-nya. Saya kembali ke Microsoft Visual Basic Editor. Oke, cara membuat tombol yang keren tadi adalah menggunakan image yang ini. Tadi ukurannya yang sudah saya buat tadi ukurannya adalah 132 kali 48. Nah, ini berarti saya akan rubah propertinya, lebar width-nya 132. Nah, ini adalah ukurannya. Tingginya 38. Oh, sorry, 48 benar. Tingginya height-nya 48, lebarnya 132. Oke, sekarang saya akan pilih gambarnya. Di sini ada properti untuk picture. Saya pilih aja tombol ini. Kemudian saya pilih di desktop. Ini dia. Saya pilih di sini tipenya JPG. Kemudian, nah ini tombol 1. Saya pilih, saya open. Oke, sudah persis sesuai dengan ukuran yang saya buat. Kemudian di sini border stylenya saya pilih none. Nah, ini kalau saya perlebar, awalnya dia single. Kalau teman-teman pilih yang single, ini nanti bordernya akan muncul ya warna hitam. Ini kurang bagus juga. Dipilih aja yang none. Kemudian sudah selesai. Ini kalau kita play, udah jadi tombolnya. Nah, udah selesai kan, bagus kan daripada tombol yang pertama ini. Oke, sekarang kita akan sedikit membuatnya agak sedikit keren ya. Jadi kalau mouse-nya kita arahkan, maka gambar yang kedua yang muncul. Oke, caranya adalah saya copy aja, copy paste saja. Oke, untuk image yang kedua ini dengan properti yang sama, ukurannya sama, ini height-nya 48, width-nya 132. Kemudian tadi sudah kita jadikan none nih, kita jadikan none ini ya. Bordernya sudah none. Kemudian untuk image-nya sekarang, picture-nya saya pilih, picture-nya ini pilih dulu yang JPG, picture-nya saya pilih yang gambar yang ini. Oke. Cuman di image yang kedua ini yang perlu ditambahkan lagi propertinya adalah ini. Di bagian paling bawah, nomor 2 dari bawah ada visible, teman-teman pilih yang false. Artinya nanti kalau teman-teman play, ini akan sembunyi gambar yang kedua ini.
karena propertinya adalah false, bukan muncul lagi, bukan kelihatan ya, tidak kelihatan. Nah, ini dia. Image 2-nya hilang di sini. Yang image 1 ada. Oke, sekarang saya akan menggesernya. Tapi sebelumnya saya klik kanan dulu objek yang pertama atau image yang pertama ini. Saya klik kanan, saya pilih view code. Nah, di view code ini image 1 untuk objeknya, untuk prosedurnya klik ya secara standar. Ini teman-teman bisa pilih mouse down atau mouse move, boleh lah. Bedanya kalau mouse down artinya kalau teman-teman klik, nah itu artinya mouse down. Kalau mouse move artinya kalau teman-teman arahkan saja ke objek itu. Oke, untuk kasus ini saya pilih aja yang mouse move. Oke, kodenya sederhana seperti ini. Image 2 visible true. Dah. Itu aja, sudah selesai. Sekarang coba kita perbaiki posisinya. Saya kembali lagi dengan cara klik 2 kali nama user formnya. Di image 2 ini saya arahkan ke sini, saya tumpuk aja di image 1. Pastikan posisinya di atas sendiri. Ya, bisa teman-teman menggunakan tombol Ctrl J, shortcutnya Ctrl J, biar dia posisinya di paling atas. Kemudian saya tekan tombol play di sini. Nah, ini dia. Udah berubah. Nah, ini nggak bisa hilang lagi karena belum kita masukkan kode yang lainnya. Oke, kita coba akan rubah lagi kode yang lainnya. Sekarang saya akan pilih di sini di ruang kosong di user form ini. Saya klik kanan, saya pilih view code. Di sini muncul user form, klik objeknya user form. Prosedurnya saya pilih karena tadi mouse move, saya pilih juga mouse move biar sama. Ini saya copy, saya taruh di sini, saya ganti menjadi false. Oke, saya tekan tombol play. Jadi kalau saya arahkan mouse pointer ini ke objek atau ke image 1, maka berubah menjadi image 2. Dan ketika saya arahkan ke luar dari objek ini, dari image ini, khususnya ke bagian user form, maka dia akan hilang image 2-nya. Oke, itu adalah triknya. Caranya membuat tampilan tombol yang super keren seperti ini. Oke, sekarang kalau di tutorial saya sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara membuat mouse pointernya berubah. Di sini saya sudah mempunyai mouse pointer. Jadi biar lebih keren dikit lah. Nah, ini dia. Kursornya berubah, bukan lagi panah ya. Jadi berubah menjadi icon link seperti ini. Oke, jadi nanti kalau teman-teman klik misalnya di sini image 2, saya kasih aja baris kode seperti ini. Halo. Oke. Jadi kalau teman-teman arahkan mouse-nya ke sini, kemudian teman-teman klik, maka akan muncul jendela pesan halo. Oke, udah selesai. Yang pertama. Itulah triknya yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Untuk yang kedua tadi, untuk image yang kedua, gambar yang kedua. Nah, yang ini agak sedikit panjang, agak sedikit lebih kompleks ya daripada yang pertama ini. Oke, sebelumnya juga saya sudah membuat tombol yang sudah saya buat ini, yang bisa Anda download dari menu deskripsi. Tombolnya sama seperti yang awal tadi ya, mempunyai background abu-abu seperti ini. Kemudian dia memiliki, kalau ini memiliki 2 buah tombol. Ini tombol yang pertama, kemudian ini tombol ini ya, tombol tambahannya nih ya. Kemudian ini adalah tombol utamanya. Oke, saya akan pecah dulu di sini. Ini tombol yang kedua. Oke. Ini. Kemudian ini yang pertama. Saya jadikan di sini, saya sudah simpan tadi ya. Ini tombol 4. Oke, saya save aja. Yes. Kemudian tipenya, color modenya RGB, kemudian resolusinya 96. Kemudian ini tombol yang satunya saya ekspor lagi menjadi tombol 3 namanya. Yes. Color modenya sama, kemudian resolusinya 96. Gambarnya sedikit pecah kalau dilihat dari sini. Oke. Oke, saya minimize Corel Draw-nya, kembali ke Microsoft Visual Basic. Caranya sama dengan cara yang pertama tadi. Saya gambar menggunakan image. Ukurannya untuk backgroundnya ini, tombol backgroundnya adalah 168, 5-nya saya buang aja, atau mungkin saya gunakan 170 lebih amannya ini. 170 kali 48.
Berarti ini 170, tingginya 48. Kemudian gambarnya akan saya panggil di sini. Gambarnya tadi ada di mana tadi? Gambarnya ini dia, tombol 4. Oke. Saya buang di sini bordernya, saya pilih non. Kemudian saya buat lagi gambar kedua tadi, ukurannya untuk kotak kecil ini. Kotak yang ada di dalamnya ini, ukurannya ini malah lebih aneh lagi nih ya. Saya pilih aja 34 kali 36 aja ukurannya. Image ini tadi 34 ya. Kemudian ini 36 lebarnya. Gambarnya saya pilih, tipenya JPG, tombol 3. Oke, kemudian border stylenya saya pilih non. Oke, sudah selesai nih. Tinggal saya arahkan ke sini. Tinggal saya geser. Nah, ini karena gambarnya terlalu lebar nih ya. Nah, saya pilih aja di sini border stylenya, saya pilih di sini transparan. Oke, tinggal saya arahkan. Geser-gesernya ini agak sedikit ini ya, agak leluasa seperti halnya di Corel ya. Jadi teman-teman harus sedikit sabar nih ya dalam menggeser-geser objek di dalam Microsoft Visual Basic. Tingginya saya gunakan 78 udah pas ini ya. Live-nya saya jadikan 230. Oke, udah pas. Oke, jadi nanti rencananya objek yang saya sudah buat seperti ini, objek tombol ini. Jadi ketika mouse-nya saya arahkan ke objek ini, propertinya namanya image 3 ya. Saya ulangi lagi, ketika mouse-nya saya arahkan ke image 3, maka image yang keempat ini atau kotak kecil ini akan geser ke kanan. Dan ketika mouse-nya saya arahkan selain dari objek ini, misalnya di user form, maka objek yang tadi di kanan, image 4 tadi yang di kanan, dia kembali ke kiri. Oke, namun sebelumnya ini untuk sekedar untuk membantu memudahkan saya aja nih ya. Saya tulis saja di sini. Ini untuk objek ini, image 4, posisinya left-nya, ini yang penting ini. Posisi awalnya adalah 230. Ini saya tulis saja di sini. Left awal, left awal 230. Kemudian nanti di posisi akhir, ini coba saya geser ke sini. Posisinya left-nya menjadi 336. Nah, di sini. Oke, jadi ada dua buah nilai. Nilai yang pertama adalah posisi awal dan yang kedua adalah posisi akhir. Jadi ketika saya gerakkan mouse pointer ke sini di objek di image 3, maka X ini atau image keempat ini akan geser ke kanan, dan ketika saya keluar dari objek ini, dari image ini, maka dia kembali lagi ke kiri. Kodenya adalah seperti ini. Teman-teman pilih objek atau image 3, ya ini dia di image 3, klik kanan, kemudian view code. Nah, ini dia. Secara default di sini seperti biasa ya, prosedur yang dipilih adalah klik untuk objeknya image 3. Teman-teman bisa pilih mouse move aja. Di mouse move, baris perintahnya adalah seperti ini. Do while image 4 dot left, posisi kiri di sebelah kiri lebih kecil dari posisi akhirnya. Posisi akhirnya tadi berapa tadi ya? 336. Ini 336 saya masukkan di sini. Maka di sini image 4 image 4 dot left sama dengan image 4 dot left. Nah, ini plus saya gunakan aja 1. Nah, di sini kemudian saya pilih do even. Kemudian saya akhiri dengan, karena ada do, saya akhiri dengan loop. Oke, saya akan coba tombol play di sini atau tekan tombol F5. Saya arahkan mouse-nya ke sini. Objek X-nya pindah ke posisi kanan. Nah, namun sebelumnya di sini akan saya sedikit tambahkan ya. Coba saya ulangi lagi. Nah, pergerakannya ini terlalu cepat ini. Pergerakannya. Untuk memperlambatnya ini plus satunya ini saya kurangi. Jadi semakin tinggi nilainya dia akan semakin cepat pergerakannya. Saya gunakan aja 0,3 aja, 0,31, 0,3. Saya arahkan lagi
Nah, dia agak sedikit slow motion ya. Oke, ini sedikit bagus nih ya, pergerakannya. Oke, saya tambahkan lagi agar dia bisa kembali ke posisi awal, maka yang harus saya tambahkan adalah di sini, di mouse move. Saya copy aja ini dari do sampai dengan loop, saya pindah ke bawahnya. Untuk posisi ini, agar dia bisa kembali ke posisi awal, maka dia di sini saya rubah. Kalau awalnya angkanya ini lebih kecil, maka di sini saya ganti lebih besar. Di sini bukan 336, 336 tadi kan posisi akhir atau posisi kalau kita lihat di sini, nah ini posisi akhirnya 336. Agar dia bisa kembali ke posisi awal, maka saya masukkan angka ini 230. Ini saya masukkan 230. Yang terakhir di sini bukan lagi plus, melainkan harus saya kurangi minus 0,3. Semakin besar nilainya semakin cepat, semakin kecil nilainya semakin lambat pergerakannya. Oke, kita akan coba. Saya arahkan ke sini, dia pergerakannya slow motion ke arah kanan. Saya mouse pointernya saya taruh keluar, dia posisinya kembali ke posisi awal. Oke, gimana teman-teman? Mudah-mudahan tutorial yang cukup panjang dan melelahkan ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like, jangan lupa juga klik tombol share-nya, plus tombol subscribe-nya, itu yang paling penting tuh ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran Microsoft Excel berikutnya. Tentunya masih bersama saya Anto Rahmana di xlive.com. Oke, sampai ketemu lagi.